Halo Sahabat Grow, perkenalkan saya Angel Tail dan saat ini saya sementara berkuliah di Surabaya. Ya, jadi pengalaman saya yang salah satu yang sangat berkesan bagaimana penyertaan Tuhan yaitu pada tahun 2016. Jadi ketika itu saya baru saja lulus dari SMA dan harus melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya gitu. Jadi harus melanjutkan kuliah. Nah, waktu itu saya berencana dan emang udah pengen banget gitu, cita-citanya itu pengen ngambil kedokteran. Dan waktu itu salah satu kampus yang impian saya yaitu Universitas Indonesia di Jakarta. Jadi waktu itu setelah lulus dari SMA, saya langsung ke Jakarta dan ikut kayak les-les gitu untuk persiapan SBMPTN, untuk persiapan ujian di kampusnya gitu dengan harapan ya bisa lulus gitu dan masuk kuliah di situ. Nah, singkat cerita waktu itu sudah selesai ikut les dan sudah selesai ujian dan tinggal menunggu hasil. Dan waktu itu ketika hasilnya keluar, itu saya dinyatakan tidak lulus. Dan pas kayak dengar hasilnya itu jujur kecewa dan kayak sedih, wah udah campur jadi satu. Karena itu impian saya gitu dari dulu, kayak pengen ngambil jurusan itu, pengen kuliah di universitas itu. Dan ketika itu semua gagal, wah udah kayak udah nggak pengen kayak nggak pengen melanjutkan lagi gitu, udah hopeless lah ceritanya. Dan waktu itu ya keluarga ya kayak tetap menguatkan, ya udah nggak apa-apa, dicari lagi gitu kayak di kampus yang lain. Nah kemudian waktu itu saya kayak udah bingung gimana ya mau ngambil di kampus mana lagi gini. Saya pengennya pokoknya cuma mau dokter aja dan pokoknya harus kesehatan lah gitu, harus dokter. Yang lain saya nggak mau. Nah kemudian ya singkat cerita waktu itu kayak udah mulai mepet tuh waktunya, kayak orang-orang udah mulai keterima, udah mulai mengurus untuk kuliah, sedangkan saya tuh kayak masih bingung mau masuk di mana gitu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk balik dulu ke kampung saya gitu, balik dulu kayak liburan sebentar lah sambil mikir-mikir mau lanjut di mana. Tapi waktu itu saya udah kepikiran dua, yaitu mau ngambil fisioterapi di UKI dan mengambil perawat di Unclub. Jadi dua pilihan itu ya yang penting kesehatan lah. Waktu itu mikirnya ya udah kalau emang bukan dokter ya udah apapun itu yang penting kesehatan. Nah kemudian waktu saya udah pulang di sana di tempat saya, udah di rumah, saya kayak mulai mikir-mikir, aduh sebenarnya masih galau ini mau ngambil yang mana ya, mau ngambil di kampus mana lagi, ini saya harus ikut tes gitu. Dan waktu itu saya kayak sadar dan saya kayak langsung berdoa gitu. Dan ketika saya merenungkan, saya jadi sadar bahwa Tuhan ternyata selama ini, selama saya mulai dari lulus SMA sampai saya ikut tes kemarin itu, saya benar-benar hanya menggunakan kekuatan saya sendiri. Saya menggunakan kayak pikiran saya, rencana saya sendiri gitu. Saya tidak sungguh-sungguh untuk bertanya kepada Tuhan. Bahkan kalau mau diingat, kayak nggak benar-benar nggak tanya ke Tuhan gitu, apakah ini yang Tuhan mau atau tidak. Jadi udah pokoknya ini mauku, harus masuk gitu. Terserah Tuhan mungkin setuju atau tidak, ya terserah gitu. Dan setelah saya sadar itu, ya langsung minta ampun, kayak ya Tuhan, kayak minta ampun gitu. Saya kayak egois banget, cuman mau menggunakan pikiran saya, tidak mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Nah kemudian singkat cerita waktu setelah kayak minta ampun, berdoa terus, saya pikiran saya, doa saya itu jadi kayak dirubah tujuannya. Yang awalnya saya berdoa, Tuhan saya mau di sini, saya mau ngambil di sini di kampus ini, pokoknya harus di situ. Saya mengubah menjadi, Tuhan kalau emang Tuhan mau saya di sini, ya sudah, Tuhan akan lancarkan dan terserah Tuhan saya di mana saja, pokoknya terserah Tuhan gitu, Tuhan yang atur. Nah dan ketika tujuan saya ubah, doa saya ubah, saya ngerasa kayak jadi lebih tenang gitu. Jadi kayak nggak gampang kecewa ketika semuanya itu mungkin nggak seturut dengan yang saya mau gitu. Nah kemudian singkat cerita, waktu masih di rumah saya di sana, ada keluarga saya yang kayak memperkenalkan gitu, yang kayak bilang
oh di salah satu kampus swasta di Surabaya itu baru buka loh fakultas kedokterannya, dan mereka tuh menyediakan 3 beasiswa untuk khusus untuk anak-anak Indonesia Timur. Nah, kamu coba aja ikut tes. Jadi pas saya dengar itu, wah saya kayak langsung ya udah langsung berdoa dulu, Tuhan kalau emang ini kehendak Tuhan, Tuhan akan lancarkan. Nah kemudian ya sudah, walaupun kayak masih berat dan kayak takut nggak lulus lagi, tapi ya udah nggak apa-apa, coba aja. Akhirnya coba ngurus berkas-berkasnya dimasukkan, dan akhirnya beberapa waktu kemudian disuruh ikut tes. Nah kemudian ya ikut tesnya, diwawancara dan sebagainya, kemudian disuruh untuk menunggu hasilnya gitu. Nah sementara menunggu hasilnya itu, wah itu cuman kayak bisa udah berdoa aja. Kalau emang lulus ya berarti emang rencana Tuhan saya di situ, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Nah kemudian saat sementara menunggu itu hasilnya, saya diberitahu bahwa ternyata untuk kan tadi dibilang bahwa ada 3 kursi yang tersedia, sedangkan 2-nya itu sudah ada orangnya gitu. Nah tinggal 1 ini, dan yang 1 ini itu harus diperebutkan oleh kami bertiga orang. Dan pas dengar itu, wah udah mulai kayak berkecil hati gitu. Soalnya ini ada saingan saya ini 2 lagi, dan saya waktu itu kayak udah nggak terlalu mau menaruh kayak harapan terlalu banyak lah. Kalau emang lulus ya udah, tapi kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Dan akhirnya singkat cerita, waktu itu ini salah satu mujizat juga yang terjadi. Ketika hari terakhir akan diputuskan siapa yang mau masuk gitu di antara kami, salah satu pengurusnya atau salah satu dosennya itu sudah berusaha menelpon saya, tapi di rumah saya itu jaringannya itu kayak kurang terlalu bagus, jadi nggak pernah masuk, untuk teleponnya itu nggak pernah masuk sama sekali. Tapi hari itu, siang itu, tiba-tiba teleponnya itu masuk dan saya langsung angkat. Dan saya baru tahu kemudian ternyata dikatakan bahwa orang yang menelpon saya itu kayak udah kayak udah keputusan terakhir gitu. Soalnya dari pihak yayasan tuh udah bilang kalau emang hari ini anak itu dia tidak mengangkat teleponnya, ya udah berarti hangus kesempatannya dia. Jadi kami akan kasih ke orang lain. Soalnya sebelumnya kan udah dihubungi tapi saya tidak angkat gitu, jadi mereka pikir wah berarti emang dia nggak sungguh-sungguh gitu, nggak benar-benar mau dapat ini semua, jadi ya udah hangus saja. Tapi mujizatnya hari itu udah didesak-desak, ayo telepon aja anaknya, dan itu benar-benar keputusan terakhir. Dan pas hari itu, dan akhirnya kayak saya angkat gitu, teleponnya masuk, dan pas saya tahu itu wah benar-benar Tuhan luar biasa. Dan akhirnya setelah kayak ditelepon, dinyatakan bahwa saya lulus, dan dikirimlah kayak suratnya gitu yang menyatakan bahwa saya lulus dan bisa berangkat ke sana. Jadi ya mulai untuk persiapan dan berangkat ke sana, dan ya bisa mulai berkuliah gitu. Dan ya pas tahu itu benar-benar kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuman bisa ya nangis, dan cuman bisa bilang Tuhan sungguh luar biasa. Kayak sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu. Kayak benar-benar kuasa Tuhan, jalannya Tuhan itu nggak terpikirkan buat saya sebelumnya. Ya, dan dari pengalaman saya ini yang 2016 itu, saya mempelajari banyak hal, banyak banget, yaitu bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, mau memutuskan sesuatu, mulai dari hal yang terkecil, bahkan sampai hal besar yang berpengaruh dalam kehidupan kita selanjutnya, itu benar-benar kita harus mengandalkan Tuhan, harus mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Dan semua rencana kita harus kita kayak padukan dengan rencana Tuhan. Jadi walaupun emang kita pengen ini, pengen itu, tapi dibalik semuanya itu terserah Tuhan. Tuhan, kalau emang Tuhan mau, Tuhan mengizinkan, maka itu akan terjadi. Kalau tidak, ya berarti ya rencana Tuhan bagi kita ya bukan itu. Ada yang lain yang pastinya lebih baik menurut Tuhan. Karena ya yang tahu masa depan kita itu Tuhan, bukan kita. Jadi
ya mungkin buat kita semua juga, buat teman-teman yang saat ini sedang sekolah, nanti akan mempersiapkan untuk masuk kuliah, mungkin untuk memilih pekerjaan atau apapun itu keputusan yang akan kalian buat ke depannya, selalu sangat penting untuk selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam semua keputusan yang kalian ambil. Dan percayalah ketika kita mengikut sertakan Tuhan, maka semua yang akan terjadi itu benar-benar campur tangan Tuhan dan sesuatu yang luar biasa yang kita nggak bakal pernah kepikiran sebelumnya, yaitu akan Tuhan lakukan buat kita. Dan aku pengen tutup dengan salah satu ayat yang sangat menarik, yaitu di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sekian untuk kesaksian yang saya bawakan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.